signifikansi dari UMKM itu gimana sih? UMKM itu adalah salah satu tiang penyangga perekonomian Indonesia. Tanpa UMKM, Indonesia ketika zaman 98, ketika hancurnya era Orde Baru itu, ketika ekonomi sedang tidak jelas, mungkin perekonomian Indonesia akan benar-benar hancur. Tapi karena banyak UMKM di Indonesia, makanya perekonomian di Indonesia masih bisa tetap jalan dan bisa direhabilitasi sehingga yang kita rasakan sekarang ini. Terlebih lagi jika kita berbicara tentang UMKM sendiri gitu kan. UMKM di sini banyak bergerak biasanya di sektor perekonomian domestik. Perekonomian domestik Indonesia atau di suatu negara lain juga banyak UMKM, dan UMKM ini adalah penyangga kebutuhan atau penyangga perekonomian, jalur perekonomian domestik. UMKM itu sebenarnya bukan cuma bisa menyangga perekonomian domestik, namun UMKM sendiri bisa menjadi salah satu aktor ekspor impor bagi suatu negara gitu. Jadi kalau UMKM itu sudah bagus, UMKM itu akan bisa bersaing di wilayah ekspor impor. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena begini, ada konsep di perdagangan internasional. Nama konsepnya adalah competitive advantage. Competitive advantage di sini adalah konsep di mana perdagangan itu memperbolehkan, atau bisa dibilang keadaan dari perdagangan sendiri ini memungkinkan suatu perusahaan atau suatu organisasi atau mungkin suatu individu untuk dapat menghancur atau bahkan mengalahkan pesaing-pesaingnya dia, kompetitor-kompetitornya dia. Competitive advantage di sini berpusat bukan kepada apa yang kita unggulkan, tapi apa yang bisa kita buat unggul. Jadi walaupun kita nggak unggul, misalkan beras kita nggak unggul dari beras misalkan beras Thailand Indonesia, tapi kalau kita berpendapat oleh competitive advantage, beras kita akan kita buat untuk lebih unggul dari beras Thailand. Misalkan berasnya diberi rasa atau ya contohnya seperti itulah. Atau misalkan kulit gitu. Mungkin industri kulit di Indonesia nggak lebih maju daripada di luar negeri, wilayah-wilayah Eropa, wilayah-wilayah Eropa Barat gitu ya, yang mana bulu-bulu domba dan lain-lain itu sudah mereka emang ya kerjaan mereka gitu. Di kita kulit gitu kan. Mungkin tapi kalau misalkan desain dari sepatu kulit atau tas kulit atau dan lainnya bagus, lebih bagus, maka kita bisa menerapkan competitive advantage di situ, dan produk-produk kita bisa bersaing di wilayah ekspor impor. Itu yang disebut competitive advantage. Terus gimana UMKM ini bisa menerapkan competitive advantage untuk membantu perekonomian Indonesia? Ya sekali lagi itu harus ada yang namanya keunggulan dari produk tersebut agar bisa dijual di wilayah ekspor impor. Seperti itu. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bekti Prasetyo Nugroho, mahasiswa hubungan internasional semester 6 Universitas Darussalam Gontor. Di sini saya akan membahas tentang potensi dari produk Cascara Tea Lotus Ngebel. Di sini potensi yang pertama adalah belum terlalu dikenalnya nama dari Cascara Tea, di mana Cascara Tea ini menggunakan kulit dari kopi yang banyak dibuang oleh petani kopi dalam mengolah biji kopi tersebut. Belum banyak dikenal, ini adalah potensi yang sangat bagus. Kenapa? Karena pesaing-pesaing di dunia perkopian itu belum mengetahui titik keuntungan dari mengolah kulit kopi ini. Kemudian potensi yang kedua adalah mudahnya bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatannya.
karena kebanyakan kulit kopi ini dibuang atau tidak dimanfaatkan oleh petani kopi dalam mengolah kopi, maka ini adalah salah satu potensi yang sangat bermanfaat bagi pengusaha-pengusaha Kaskarati yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Ponorogo. Kemudian potensi yang ketiga adalah jika kita menelaah setahun atau 1 atau 2 tahun yang akan datang, maka produk ini akan sangat booming atau akan sangat trending di kalangan masyarakat Indonesia, terutama bagi pecinta kopi, karena produk ini berbeda dari produk kopi-kopi yang lain pada umumnya. Jika produk kopi yang lain itu akan menghasilkan rasa yang khas dengan aroma kopinya, produk ini akan berbeda karena kulit kopi yang sudah dikeringkan itu akan menghasilkan cita rasa seperti teh. Jadi bukan memiliki cita rasa seperti kopi, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, kan tadi saya sudah menjelaskan pertama tentang belum terlalu dikenalnya produk ini, menjadikan bahwasanya kita yang bergelut dalam produksi Kaskarati ini belum banyak pesaing seperti produk-produk yang lain. Kemudian alat dan bahannya itu mudah didapatkan dari para petani kopi. Kemudian yang terakhir, memiliki potensi yang besar dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun yang akan datang pada pasar perekonomian Indonesia. Mungkin itu saja daripada potensi dan peluang pasar dari Kaskarati ini. Itu saja teman-teman. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windra Samawai. Saya semester 6 HI. Untuk kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis UMKM. Dalam UMKM memiliki 3 jenis. Yang pertama, UMKM kuliner, UMKM fashion, UMKM agribisnis. UMKM kuliner adalah suatu usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Yang kedua, fashion, suatu usaha yang bergerak di bidang pakaian. Yang kedua yaitu UMKM fashion, suatu usaha yang bergerak di bidang pakaian atau penyedia pakaian atau di bidang pakaian. Yang ketiga yaitu agribisnis, yang mana suatu usaha yang bergerak di bidang pertanian. Pada umumnya UMKM agribisnis ini sebagai penyedia pupuk ataupun bibit yang dapat diperjualbelikan. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang opini berapa pentingnya UMKM di suatu UMKM yang kami angkat kali ini yaitu UMKM dalam kategori kuliner. Karena mengapa? Karena UMKM yang kami angkat saat ini itu bergerak di bidang minuman. Untuk selanjutnya pembahasan kali ini saya akan mengulas lagi terkait definisi dari UMKM. UMKM adalah usaha mikro, kecil dan menengah, memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian di masyarakat, khususnya di negara Indonesia. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi peran yang mana UMKM ini memiliki peran penting dalam suatu tatanan negara Indonesia. Yang pertama yaitu sarana mengataskan masyarakat dari jurang kemiskinan. Dan yang terakhir yaitu dengan adanya UMKM, devisa sebagai
penyumbang atau pemasok devisa negara nomor 2 dari setelah ketenaga kerjaan TKI dan TKW Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM di tahun 2017 menunjukkan tingginya devisa negara daripada para pelaku UMKM. Angkanya pun sangat tinggi, mencapai 80,5 juta, 80,45 miliar. Angka ini mengalami peningkatan hingga 8 kali lipat dibandingkan tahun 2016. Jadi devisa negara yang saat ini itu penyumbang terbesar yaitu dari UMKM. Maka harapan dan tujuan kami dalam menjelaskan terkait video ini agar dengan banyaknya UMKM di suatu wilayah atau suatu negara akan memberi dampak atau memberi impact sosial yang lebih besar untuk nasional dan daerah tempat di mana dia didirikan. Oleh karena itu, dukungan ini menjadi landasan utama supaya UMKM kita terus maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Ahmad Satria, mahasiswa Universitas Darussalam Gontor, Prodi Hubungan Internasional semester 6. Di video ini guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Diplomasi Bisnis Internasional yang diampu oleh Ustazah Afni. Nah, di sini saya akan berbicara tentang inspirasi UMKM dan peluang bisnis untuk kedepannya. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwasanya UMKM yang kami bawakan yaitu Lotus Kaskarati, yang dimana produknya yaitu dalam berupa produk teh. Nah, uniknya lagi, tehnya ini bukan teh seperti yang kita biasa dapati, tetapi tehnya ini terbuat dari buah kopi cherry, yang dimana buahnya itu dikeringkan kemudian dijadikan dalam bentuk teh. Nah, dan tentunya produknya ini banyak manfaatnya untuk kesehatan tubuh. Nah, berbicara tentang inspirasi, bahwasanya bisnis ini sudah menjadi bisnis yang sangat besar. Kenapa saya bilang besar? Karena bisnis ini sudah menjadi produsen utama, atau bisa kita bilang sudah menjadi supplier kepada orang-orang yang ingin membeli. Banyak yang sudah membeli dan produknya ini sudah sampai Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta, dan tentunya juga di daerah Ponorogo itu sendiri. Dan sang owner, sang pemilik itu bilang bahwasanya produk mereka ini sudah sampai ke luar negeri, yaitu sudah sampai ke New Zealand. Nah, di sini bisa kita bilang bahwasanya bisnis ini, terutama bisnis yang ada di Indonesia, dibutuhkan usaha-usaha yang seperti ini, yang dimana usahanya itu berupa usaha yang baru, istilahnya belum banyak orang yang menirunya. Sedikit yang membuka bisnis teh seperti ini, terbuat dari buah kopi cherry. Nah, yang ingin saya jelaskan bahwasanya bisnis ini sudah besar, dan inspirasi untuk kedepannya yaitu bahwasanya untuk menjadi kompetitor produk-produk yang ada di luar negeri, dan menjadi pelopor bisnis di Indonesia ini.
bahwasanya kita tahu ada yang namanya yaitu hashtag local pride, yang dimana kita harus bangga untuk mengkonsumsi dan menggunakan produk-produk yang ada di Indonesia, buatan anak Indonesia. Lotus Cascara. Kita ngomongin gimana Lotus Cascara ini bisa diekspor gitu ya. Ada nggak sih peluangnya? Gue bahas nih ntar tentang segmentasi pasarnya gini. Di luar negeri, nggak cuma di luar negeri sih, di Indonesia sekarang juga gitu. Orang-orang tuh udah mulai lumayan apa kita bilangnya ya, sadar. Orang-orang tuh udah mulai sadar gitu. Bahasa kerennya di luar tuh awoke. Orang-orang tuh udah awoke, udah sadar. Sadar kenapa? Sadar kalau orang-orang itu harus hidup sehat. Aneh kan ya, baru sadar sekarang. Sadar untuk hidup sehat. Jadi banyak yang jadi vegetarian. Sekarang banyak yang sering fitness gitu kan. Makanya segmentasi pasar kita di sini tuh jelas sebenarnya dari Lotus Cascara ini. Ini Lotus Cascara ini teh kan ya. Cascara itu kan teh kulit buah atau teh dari bunga gitu. Main disebut Lotus disebut teh Cascara. Nah, Lotus Cascara di sini ini adalah teh kulit kopi. Gitu. Teh kulit kopi ini khasiatnya banyak gitu ya. Salah satunya adalah membantu untuk diet gitu kan. Membantu untuk diet dan lain-lain. Jadi ini segmentasi pasarnya tuh jelas. Segmentasi pasarnya itu sangat-sangat jelas. Kalau misalnya kita ingin kita ekspor gitu, yang kita harus sasar dulu adalah yang pertama adalah para pegiat fitness, khususnya yang wanita, karena mereka kan harus mengatur diet mereka. Diet di sini maksudnya pola makan mereka, lifestyle mereka. Jadi kalau kita sodorkan teh ini kan, karena teh ini juga menenangkan gitu. Semua teh juga istilahnya image dari teh ini menenangkan, jadi ya bisalah kita tawarkan itu begitu. Kemudian selain itu, karena ini juga teh kulit kopi, kita juga bisa menawarkan ke yang laki-laki. Kenapa? Karena taste-nya itu, asamnya itu, asam dari teh ini tuh lumayan sangat mendekati kopi, jadi bisa mengganti kopi. Karena terkadang kan orang berpikir kalau kita kebanyakan minum kopi juga kita akan sakit gitu ya. Tapi kebanyakan minum teh juga sakit. Jadi kalau misalnya tapi ya sekarang ini kita double, ini teh dan kopi gitu. Jadi ya kita bisa segmentasi pasarnya lumayan luas di sini gitu kan. Bisa laki-laki, bisa perempuan gitu kan. Bisa yang suka fitness, bisa yang tidak suka fitness gitu. Vegetarian bisa minum ini. Yang tidak vegetarian juga bisa minum ini. Jadi segmentasi pasarnya lumayan banyak gitu. Saya akan berbicara tentang sejarah usaha dari Lotus Cascara Tea yang kami review dan merupakan produk lokal dari masyarakat Ponorogo. Jadi Cascara Tea ini berawal dari kepedulian pembuat kopi atau pemilik pabrik kopi yang ada di Ponorogo, tepatnya di daerah Ngebel, melihat ternyata biji-biji kopi, buah-buah kopi setelah diambil bijinya untuk dijadikan minuman kopi itu kulitnya ternyata dibuang atau malah menjadi sampah gitu. Jadi kita melihat bahwa ada potensi yang besar, potensi yang mungkin bisa dimanfaatkan, dan ternyata ketika di research, diperdalam, itu memang benar adanya. Jadi kemudian pembuat pabrik, pemilik kebun kopi ini kemudian mencoba beberapa cara untuk memproses buah kopi tersebut atau kulit buah kopi tersebut. Namun ternyata dalam aplikasinya tidak semudah
mengeringkan seperti biasa, tidak seperti teh. Jadi biji kopi ini, buah kopi, kulit kopi ini tidak bisa dikeringkan secara langsung di bawah terik sinar matahari. Jadi ada proses namanya ada alat tersendiri namanya pembuat atau pengering, frying atau pengering lah istilahnya. Jadi dengan tingkat atau temperatur yang pas dan tingkat kekeringan yang pas, maka kaskara ini atau kaskara lotus ini bisa mengeluarkan potensi sebenarnya dari buah kulit kopi. Begitulah. Kemudian mulai diproduksi secara massal dan ternyata diterima baik oleh masyarakat yang mengenal baik buah kopi kering atau kaskara ini. Begitulah untuk sejarah adanya kaskara kopi ini. Mungkin bisa lebih lanjut di research, diteliti lagi dengan sumber daya lebih dalam lagi. Beberapa penelitian juga bilang kaskara ini berasal dari jadi kaskara ini awalnya merupakan minuman yang sudah lama ditemukan oleh bangsa Yunani dan Ethiopia pada umumnya. Kaskara sendiri merupakan bahasa Latin atau bahasa dari Spanyol yang artinya kulit. Itu nama kaskara. Kemudian kaskara tersebut merupakan komoditas yang sudah biasa diperdagangkan oleh wilayah Amerika Serikat, yakni wilayah El Salvador, dan mungkin di Indonesia baru masuk dan gaungnya baru terdengar beberapa tahun ini. Itu dari saya. Terima kasih.